Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tirza Sofyan dari kelas 12 MIPA 1, siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Selamat datang di Infikes, Inovatif School Podcast. Podcastnya SMAM 1. Pertama-tama nih, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Fatra selaku Kepala Sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang, Sumatera Selatan. Juga saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah berkenan hadir nih di Infikes. Jadi di sini nih Pak, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih, Pak, mengenai budaya, makanan khas serta pembelajaran di masa pandemi. Saya langsung saja ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaannya nih. Yang pertama, dalam rangka apa nih Bapak datang ke Gresik ini? Tujuan kami ke Gresik ini adalah studi banding, dalam rangka studi banding yang semula sebetulnya rombongan ini direncanakan penggembira muktamar. Tetapi karena petunjuknya bahwa muktamar tidak boleh rami-rami, hanya pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang boleh langsung, yang lain penggembira hanya virtual, maka karena sudah terencana maka dialihkan menjadi studi banding guru-guru SMA Muhammadiyah Kota Palembang. Tuh, jadi studi banding, maka tujuannya adalah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik karena salah satu sekolah yang bisa dijadikan contoh atau bisa diambil pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini. Jadi sebenarnya tidak sengaja gitu Pak ya ke sini itu, apa emang udah direncanakan dari pertama gitu Pak? Sudah terencana, tetapi judulnya yang tadinya studi banding dalam rangka penggembira muktamar, sekarang studi banding saja. Jadi muktamarnya tadi. Ya, jadi dialihkan ke studi banding saja. Sebetulnya waktu menjadi penggembira muktamar itu secara bersamaan langsung studi banding. Oh gitu. Ya, di Solo tapi. Berarti Bapak dari sini udah berapa hari Pak? Sudah, kalau di Gresik baru 1 hari ini. Kemarin itu sudah ke Malang, kemudian Surabaya. Pagi ini ke Gresik ini. Oke. Langsung ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih kesan Bapak terhadap Gresik dan sekolah kami ini? Menyenangkan, kotanya adem. Adem, ya, mungkin masih pagi ya Pak ya, sebenarnya panas banget sih Pak di Gresik ini. Waktu lewat pakai bis, yang saya maksud adem, pepohonan banyak, sawah-sawah, gedung-gedung tinggi tidak ada. Dikit, ya. Kalau di Palembang pepohonan minim, gitu ya, kemudian gedung-gedung sudah banyak, mobil-mobil sudah ramai, itu makanya saya bilang tadi adem tadi. Ya masih bisa dibilang masih sepi sih Pak, kan Palembang udah kota besar gitu Pak, kita ini masih kabupaten, kota kecil gitu. Betul, Pak. bedanya itu mungkin Palembang kota besar, kalau ini kan masih kabupaten. Iya benar. Tapi saya senang, nyaman, sejuk, dingin. Kalau di sini dingin sih Pak, ada AC-nya. Selanjutnya, Bapak apakah udah pernah nih mencicipi makanan khas Gresik? Contohnya nasi kerawu nih Pak, itu yang paling khas, paling basic gitu loh Pak. Tamu-tamu biasanya itu pasti dikasih nasi kerawu. Belum. Oh belum? Karena di Gresik saya baru pertama kali. Kalau Solo, Semarang, Jogja sudah berkali-kali. Iya. Untuk Gresik baru kali ini, jadi belum ada bocoran-bocoran makanan khas apa yang ada di Gresik. Belum tahu apa makanan yang ada di Gresik ini, khasnya apa. Coba mungkin ya, nanti bisa dicoba nanti. Bener nanti wajib sih Pak, harus nyoba nasi kerawu khas Gresik itu. Nasi kerawu, jadi itu potongan-potongan daging gitu Pak, yang disuir-suir gitu. Potongan daging. Potongan iya, coba ya nanti dicoba nanti. Ya. Oke, lanjut nih. Makanan khas Palembang itu apa aja sih Pak? Selain pempek, tekwan gitu ada lagi nggak Pak? Makanan khas Palembang ya itu tadi, pempek, tekwan, model. Model itu apa sih Pak? Kurang tahu. Satu rumpun, pempek, tekwan, model, yang berbeda pada kuah. Bahan dasarnya sama, gandum, terigu, tapi berbeda pada kuah. Kalau pempek kuahnya cuka, iya. Kalau tekwan kuahnya yang bening, bening, ya. ya.
Kemudian model ya mirip-mirip tekwan. Tapi kalau tekwan dia dibuat satu-satu bulat-bulat kecil-kecil, bulat kecil. Kalau model satu isi tahu. Diiris dimasukkan dalam kuah tadi. Kalau kuah model dan kuah tekwan sama, tapi beda pada bentuk bahannya. Kalau tekwan kecil-kecil, kalau model dijadikan satu di dalamnya isi tahu, tapi pada saat disajikan diiris-iris. Itu. Jadi itu. Kalau pempek di Palembang itu makanan wajib apa gimana sih Pak? Atau cuma pas ada acara penting gitu baru masak pempek? Gitu? Sepertinya wajib. Wajib. Karena kadang ada yang guyon, kadang sehari saja tidak makan pempek gemetaran. Misalnya ada ungkapan-ungkapan begitu. Itu jadi sepertinya sudah menjadi suatu ya makanan favorit di sana. Tapi emang setiap hari makan pempek gitu berarti Pak? Enggak juga. Tapi ya itu tadi. Tapi betul-betul ada orang sana itu ada yang dalam satu hari itu harus menghirup, istilahnya ngirup cuka pempek tadi. Kalau tidak ngirup cuka pempek gemetaran itu katanya itu. Saking menjadi gitu ya, suatu keharusan, bukan gitu. Kewajiban, keharusan makan pempek. Tapi pempek itu kan banyak modelnya ya Pak ya. Pas dulu saya ke Palembang itu ada yang kayak pempek basah gitu loh Pak. Atau gimana gitu ya Pak? Kayak warna putih gitu loh Pak. Lupa ingat. Pempek itu ada 5 varian. Ada yang namanya pempek kapal selam, yang paling besar, isi telur. Kemudian pempek itu juga dikecil-kecilkan, pempek telur namanya, tapi kecil-kecil. Mirip pempek kapal selam tadi, tapi dikecilkan. Namanya pempek telur. Ada lagi. Kalau di sini jarang sih pempek telur tuh yang dijual jarang. Biasanya kapal selam terus lenjer. Nah, lenjer. Kalau dia tidak ada isi, hanya tepung terigu dibulat-bulatkan, panjang segini, pempek lenjer namanya. Lalu lagi ada dicetak berbentuk kerupuk. Jadi ular-ular numpuk berbentuk kerupuk, pempek kerupuk namanya, kecil-kecil juga. Jadi saya ingat. Pempek Palembang itu varian bentuk saja. Kalau rasa sama karena bahan dasarnya sama dari tepung terigu dan ikan. Ikan tenggiri ya, Pak? Ya, tenggiri, gabus. Dulunya belida. Itu ikan belida. Tapi karena sudah langka maka yang menjadi favorit sekarang adalah ikan gabus. Dan tenggiri tadi ya. Jadi kembali ke pempek tadi tergantung bentuknya. Kalau rasa sama, rasa dan cuka sama bentuknya. Ada pempek lenjer, pempek kapal selam, pempek kerupuk. Itu. Jadi bentuknya saja yang dibuat varian-varian. Sama ini Pak, saya lupa. Ada kemplang nih Pak. Ya betul. Khas Palembang ya Pak ya. Tadi kan ditanyakan apalagi selain khasnya pempek tadi ya. Ada kemplang, kerupuk. Sebetulnya satu rumpun dengan pempek tadi, tetapi dikeringkan dan digoreng sehingga dia menjadi ringan. Oh, bahan dasarnya itu sama sih ya Pak. Oh, maka gitu. sering kalau kita makan kerupuk bisa juga ngirup cuka tadi. Iya benar. Jadi itu dikeringkan, itu digoreng. Dicelup gitu sih biasanya makan kemplang terus dicelup bisa. gitu. Jadi tahu dengan kemplang ya? Tahu. Saya emang ada keturunan Palembang juga. Lalu makanan lainnya duren yang menjadi ciri khas sana. Duren itu bisa nanti difermentasi menjadi tempoyak namanya. Oh iya tahu tempoyak. Ya, jadi duren karena kebanyakan duren pada satu musim tidak bisa habis, maka difermentasi diawetkan, bisa menjadi tempoyak dan bisa menjadi lempuk. Itu kan apa tuh Pak lempuk itu? Jadi kalau lempuk awetan durian tadi, duren atau durian disimpan seperti dodol. Sewaktu-waktu kita ingin diolah lagi menjadi kawannya makan ketan, misalnya kawannya makan ubi, singkong, bisa tadi lempuk tadi diolah lagi, tapi dari yang beku tadi diolah lagi, diencerkan sedikit, kental encer di dalam kuali untuk menjadi teman dari ketan dan singkong tadi. Bisa juga dimakan lempuknya betulan, dimakan menjadi cemilan. Bisa. Tapi rasanya manis. Lalu tempoyak itu juga fermentasi dari durian tadi, tapi dia akan dimasak dengan ikan. Gulai tempoyak namanya ya. Jadi diaduk menjadi kuah. Tapi rasanya tetap manis gitu Pak?
Asam. Kalau asam tempoyak. kalau tempoyak asam tapi dia dikasih gula supaya penyeimbang. Penyeimbang jangan asam tadi. Ya. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih situasi pembelajaran selama pandemi kemarin, Pak? Juga pakai aplikasi apa gitu, Bapak di sana? Jadi kita kalau tidak salah 3 tahap. Kalau pada saat puncak pandemi kemarin, kita betul-betul total pembelajaran daring total. Jadi anak-anak belajar di rumah, kita menggunakan aplikasi Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Google Classroom. Iya, Google Ada juga yang aplikasi dari Muhammadiyah, Edumu. Nah, itu bisa. Jadi kita menyerahkan kepada guru, tetapi wajib Zoom. Wajib Wajib setiap hari Zoom. itu. Walaupun durasi waktunya karena menyangkut kuota, iya. maka wajib tapi waktunya dibatasi sehingga untuk mengamankan kuota bagi guru dan juga bagi peserta didik kita ya. Kalau guru mengajarnya dari sekolah, guru di sekolah, peserta didik di rumah. Jadi di sekolah itu disiapkan wifi untuk guru-guru ya. Kemudian itu waktu total pandemi. Kemudian tahap kedua kemarin agak longgar, separuh-separuh. Jadi kami buat shift. Jadi sesi-sesi. Ya, shiftingnya begini. Misalnya hari Senin kelas 10, hari Selasa kelas 11, hari Rabu kelas 12 karena kita jumlah murid 1048. Maka kalau SMA Muhammadiyah 1 siswanya ke sekolah serentak akan mempengaruhi Kota Palembang. Ramai, pasti ramai. Maka kita buat shifting seperti itu. Jadi kita separuh-separuh. Begini, separuh di sekolah, separuh daring. Nah, pas tahap ketiga ini sudah PTM full semua full ya, tapi dibatasi oleh waktu, tidak boleh lebih dari 6 jam pelajaran ya itu. Jadi kita selama pandemi tetap kita aktivitas kita tetap laksanakan, kita tetap produktif, semuanya harus mematuhi protokol ya, juga, tapi ya, tetap mematuhi protokol ya. Ya semoga kedepannya kita tetap bisa PTM terus gini ya Pak ya, nggak ada Omikron ya. Semoga nggak memuncak gitu ya Pak mudah-mudahan, ya. Amin ya. Terus selanjutnya apa aja Pak keunggulan prestasi siswa di sekolah Bapak SMA 1 Palembang ya? Kita secara individual ada beberapa prestasi, misalnya apa namanya itu Olimpiade sampai tingkat kota kita siswa kita. Kemudian lomba-lomba yang lain misalnya tahfiz misalnya. Kemudian prestasi bidang olahraga. Ya, kita basket, kemudian futsal, sempat kita ke nasional futsal kita Pokari. Itu yang Pokari kita sampai ke nasional untuk futsal. Jadi ada beberapa secara individual prestasi baik bidang akademik, seni dan olahraga. Namun kita secara siswa keseluruhan kita banyak terserap di perguruan tinggi negeri. Jadi kita Muhammadiyah 1 Palembang itu terkenalnya di sana. Terkenalnya di sana. Siswa melalui kita jalur SNM itu. Dua jalur. Malah 3 jalur. Jalur pertama jalur undangan, SNPTN undangan. Kita sudah banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian jalur tes SBMPTN, UTBK. Kemudian yang ketiga jalur mandiri. Sehingga secara total dari ketiga jalur tersebut alumni kita bisa 70-80% yang terserap ke perguruan tinggi negeri. Kemudian sisanya ada yang bekerja, ada yang ke swasta yang favorit dan sebagainya. Gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau program menarik nih Pak, apa sih yang mungkin bisa kita adaptasi dari SMA 1 Palembang? Tadi saya mendengar penjelasan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Programnya mirip, persis. Muhammadiyah 1 Palembang persis dengan Muhammadiyah 1 Gresik. Tetapi saya tadi berbedanya pada kemasan. Pada kemasannya. Penamaan. Kita ada program kelas olimpiade. Kita ada kelas tahfiz. Kalau di sini kan ada tadi boarding. Kalau kami tahfiz, kelas tahfiz. Kemudian bilingual, ada kelas bilingual. Kalau di sini ada ICO tadi itu. Jadi internasional. Ya, jadi kalau program sama, kemudian kita ada KBM Plus.
Jadi kenapa siswa kita tadi banyak diserap di perguruan tinggi negeri di semua jalur, karena kita ada program KBM Plus, jam tambahan. Oh gitu. Jadi di samping reguler kita menambah jam pelajaran lagi, membekali anak-anak menjawab soal. Jadi di sana kita dilatih untuk menjawab soal. Kayak bimbingan belajar betul, lagi. Betul, belajar lagi. Kelas tahfiz, kemudian kelas olimpiade tadi. Jadi ekstrakurikuler, termasuk juga merupakan program unggulan kita. Kita banyak ekstrakurikuler, sekitar 26 ekstrakurikuler banyak. Ya, Pak, ya? Betul. Jadi program SMA Muhammadiyah 1 Palembang itu tadi. Lanjut nih. Ini Pak, apakah bisa mengajari saya beberapa kosakata Palembang nih? Saya tahu itu cuma siko, duo, tigo itu Pak. 1, 2, 3 gitu doang Mungkin Pak. kalau ketemu mungkin apa kabar. Apa kabar Nah, gitu. Jadi bahasa Palembang itu banyak di O. Iya, O. Diganti O, apa kabar, nak kemana, dari mana. Nah, itu mungkin itu. Apa lagi ya? Mungkin itu hanya beda di O-nya saja. O. Coba sih Pak, menyapa audiensnya gitu. Hai semuanya, pakai bahasa Palembang gitu. Halo, apa kabar? Sekarang kami lagi ada di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Bagus nian. Bagus nian. Bagus nian itu bagus. Bagus. Cindo. Iya. Nah, Cindo nian, bagus nian. Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, itu jadi bagus nian. Bagus nian. Cindo nian. Apa kabar? Apa kabar? Jadi emang kalau Palembang itu tambah OO Tambah gitu O, ya. ya. Itu bahasa Melayu gitu kan ya Pak? Bukan kalau Palembang itu. Ya, kira-kira serumpun dengan Melayu. Wong. Nah, ada lagi yang memang bukan tapi dia memang khas sana, misalnya Wong Kito Galo. Nah, Wong Kito Galo itu apa? Orang kita semua. Oh. Wong Kito Galo. Nak kemana? Wong mano? Wong mano. Asalnya dari mana? Wong mano itu. Wong mano. Adik wong mano. Nah, asal dari mana? Itu kira-kira gitu. Kalau kita di sini tuh pakai Surabayaan sih Pak. Karena Gresik itu kan dekat Surabaya, Jawa Timuran gitu ya, Pak. bisa Kalau jadi. nyapa gitu, halo Rek, apa kabarmu gitu Pak. Begitulah kira-kira ya. Kalau di Gresik gitu sih Pak. Kira-kira begitu. Selanjutnya nih Pak, apa pesan dan kesan Bapak nih terhadap SMA Muhammadiyah 1 Gresik? Yang berkesan bagi saya adalah secara fisik mentereng. Mentereng itu apa ya Pak? Mentereng itu wah. Gitu. Wah. Nah, kira-kira satu katanya itu wah. Wah gitu teman-teman. Kalau dari jumlah murid, banyak murid SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Iya, benar. Tapi secara fisik tadi kami ketinggalan. Belum wah. Jadi masih biasa-biasa saja. Itulah, tidak bisa digambarkan lagi. Wah, kira-kira begitu. Mentereng. Nah, gitu. Untuk level SMA, kan jarang-jarang level SMA yang wah begini. Iya. Ini sudah level universitas. Universitas harusnya yang begini. Jarang-jarang yang SMA wah begini, mentereng. Jadi dua kata itulah, wah garis miring mentereng. Mentereng, wah atau mentereng. Ya, itu. Ya emang ini baru pindah juga kan Ya, Pak, baru betul. berapa bulan ini kan baru pindah sini. Wah Pak, kita udah di penghujung waktu ini nggak terasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fatra sudah berkenan hadir di episode Infikes pada hari ini. Cukup sekian obrolan kita hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap saksikan Infikes di channel YouTube SMAM 1. Nun wal kolam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. SMAM 1, be the first.